Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Di video kali ini saya ingin ngebahas, kemarin ada yang tanya aja, salah ngomong lagi. Ada yang tanya guys, jadi gimana bang? Weh, aku ini bang tadi channel YouTube seputar mancing. Wah, kemudian aku pengen dirubah bang temanya menjadi seputar musik. Wah, ini gimana nih? Itu gimana tuh Bang? Nah jawabannya adalah, nanti saya jawab satu persatu ya teman-teman. Kemudian ada yang tanya lagi Bang, gimana kalau kita mengganti nama channel YouTube? Apakah ada dampak atau efek sampingnya? Wah, kayak obat nih. Ya. Oke, kali ini saya ingin bahas tuntas teman-teman, buat teman-teman semuanya, dan informasi ini mudah-mudahan bisa ngebantu buat teman-teman semuanya ya yang lagi berjuang di YouTube ataupun yang lagi mengelola channel YouTube kalian agar tetap berkembang dan selalu bisa mendapatkan hasil, dan yang belum monetisasi agar bisa dimonetisasi secara lebih cepat lagi dan bisa menghasilkan uang channel YouTube-nya guys ya. Oke, buat teman-teman juga jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Keluarga Kecil Aira ini teman-teman ya, karena di dalam video ini ataupun di dalam channel ini Keluarga Kecil Aira ini akan selalu update ya teman-teman, ilmu-ilmu seputar nge-YouTube yang ini merupakan dari pengalaman-pengalaman aku selama nge-YouTube dari tahun 2012 sampai tahun 2024 sekarang teman-teman. Nah, dan sekarang saya ingin ngebahas dari pertanyaan yang pertama dulu ya. Ubah tema video. Nah, apakah itu ada efek samping dan bagaimana Bang itu prosesnya? Nah, yang pertama, ketika kalian punya channel YouTube nih ya, misalkan channel YouTube kalian itu seputar masak gitu ya, seputar masak, tadinya kalian upload video seputar masak terus gitu kan. Nah, tiba-tiba kalian ingin berubah, kayaknya capek deh masak terus, itu pasti banyak modal, terus juga harus masak terus ya tiap hari gitu ya. Nah, kayaknya pengen rubah kayaknya temanya mau kayak apa ya, mau misalkan mau seputar bengkel gitu lah ya, karena aktivitasnya bengkel setiap hari mungkin dianya gitu ya. Nah, apakah itu ada pengaruhnya? Ada. Nah, kenapa? Nah, cara mengatasinya dan juga pengaruhnya juga efek sampingnya yang saya akan jelaskan. Yang pertama, saya ingin jelaskan ketika kalian ya, ataupun solusinya ketika kalian yang tadinya channel YouTube-nya, contoh, channel YouTube itu seputar masak terus kalian upload video tentang masakan atau makanan gitu ya. Nah, ketika kalian ingin mengganti channel YouTube tersebut menjadi channel seputar bengkel, mentalnya jauh banget ya dari masak ke bengkel gitu. Nah, caranya gini guys, kalian boleh itu ya diperbolehkan aja, entah itu dari channel apapun itu ya. Kalau kalian ingin mengganti temanya, yang penting nanti syaratnya, yang penting nanti ketika kalian ubah tema videonya ataupun mengganti tema videonya, kalian harus konsisten lagi upload video sejenis yang kalian upload dengan tema baru tersebut ya. Itu seterusnya gitu guys. Jangan sampai ketika kalian merasa kok jadinya nggak nyaman gitu terus ganti lagi, jangan sampai gitu. Makanya ketika kalian ingin mengganti channel, bukan mengganti channel, mengganti tema video kalian di channel YouTube kalian, kalian itu pikir-pikir dulu ya, kalian pikirkan dulu matang-matang video yang akan kalian upload nanti itu nyaman enggak gitu kan. Nah, video yang akan kalian upload nanti, yang akan kalian teruskan dengan video tema baru itu, kalian itu semangat nggak gitu. Karena itu kembali lagi ke situ teman-teman, soalnya kalau ketika kita ya yang tadinya misal nih ya, misal tadinya kita itu membuat channel masak gitu ya. Misalkan saya nih ya, saya hobi masak, bikin channelnya masak terus upload video seputar masak. Kemudian saya ngerasa jenuh, pengen mencoba dengan video baru gitu ataupun dengan tema yang baru. Kemudian tema baru tersebut kayaknya bukan saya gitu ya. Kayaknya nggak nyaman banget, kayak kayak ngepaksain gitu, kayak dipaksain gitu pengen jadi seperti itu gitu kan. Nah, itu nggak nyaman loh guys. Nanti itu yang akan ujung-ujungnya nggak bakalan lama guys. Takutnya nanti dia berhenti di tengah jalan dan terusnya dirubah lagi dia videonya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita misalkan untuk merubah tema video yang tadinya, contoh seperti tadi ya, misalkan video tadi itu seputar masak, terus kamu pengen ubah seputar mancing gitu kan. Nah, itu otomatis itu akan yang namanya adaptasi lagi guys. Nah, ini kayak kucing nih, kayak kucing baru kita beli ya, diadopsi ke rumah, terus dia harus adaptasi dulu, harus bisa kenal sama kita dulu, harus bisa kenal sama lingkungan sekitar dulu. Sama YouTube juga kayak gitu guys. Soalnya kenapa? Soalnya ketika kita upload video baru, itu penonton-penonton yang udah mensubscribe channel YouTube kita itu belum tentu subscriber yang suka dengan video baru kita. Nah, di situ. Makanya kenapa saya bilang untuk adaptasi lagi. Adaptasi lagi karena
Ketika kita upload video dengan tema yang baru, tentunya kita itu sedang berjalan dari nol lagi gitu kan. Bukan istilahnya kan aku udah banyak subscriber terus jam tayangnya udah lumayan gitu kan. Apalagi yang sudah dimonetisasi. Kok dari nol lagi? Ya iya, dari nol lagi maksudnya gimana? Karena dari nol lagi itu kalian itu harus mencari subscriber yang benar-benar suka dengan video kalian itu gitu. Terus video yang kemarin subscriber yang kemarin dengan video yang kemarin gimana Bang? Apakah tetap aman ada? Apakah akan hilang? Nah, itu tergantung. Tergantungnya kenapa? Ketika mereka selalu setia menunggu video kalian yang tadinya masak gitu kan. Terus tiba-tiba kalian datang dengan video berbeda ataupun video dengan tema yang beda. Contoh video mancing tiba-tiba. Kok ini channel kok tadinya kan masak kok tiba-tiba dia jadinya uploadnya video-video mancing terus gitu kan. Nah, itu tergantung sama penonton ataupun subscriber kalian. Kalau subscriber kalian masih tetap setia sama kalian, suka sama kalian, itu tetap ada gitu ataupun tetap standby gitu, tetap menjadi subscriber kalian. Tapi kalau misalkan mereka nih ya yang biasa nonton channel kalian tentang masak gitu, terutama ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu, terus kalian ganti dengan channel YouTube mancing, otomatis ibu-ibu ngerasa risih gitu guys, merasa risih dan kok aku ibu-ibu nontonnya mancing terus gitu kan, jadi malas unsubscribe jadi ngerasa risih gitu, ini notifnya datang terus mancing terus, ini bukan aku banget gitu kan buat penontonnya atau subscribernya gitu kan. Nah, di situ. Jadi itu ada efeknya, guys. Efeknya di situ ketika kita ganti tema video. Otomatis seperti itu ya. Tapi kebanyakan kalau bisa ya nggak semua sih, ya kan nggak semua sih, semua lari nggak bakalan gitu kan. Otomatis mereka kalau udah subscribe ya subscribe gitu kan. Kalau mereka udah benar suka, apalagi dengan tema yang baru, kalau mereka suka ya suka gitu guys. Itu ya efek sampingnya ya. Kemudian untuk adaptasi, adaptasinya itu bagaimana tadi? Pengenalan dari rekomendasi video. Ketika kita kalian ataupun saya gitu, siapa aja gitu ya, kita upload video tema baru ataupun video dengan tema yang baru, tentunya itu akan adaptasi lagi guys. Adaptasinya laginya bagaimana? Itu video yang baru yang kita upload dengan tema baru tersebut, dia akan menelusuri rekomendasi guys, atau mencari rekomendasi baru. Nah, caranya bagaimana? Tapi tidak secepat itu guys. Tidak secepat itu, kenapa? Karena video yang baru ini belum bisa melampaui ataupun melebihi dari video sebelumnya. Jadi, supaya kita agar cepat bisa mendapatkan rekomendasi dan agar tetap aman rekomendasinya ketika kita baru, kadang Bang ada kok tadinya aku tema masak gitu, terus tiba-tiba aku ganti video, baru 2 video itu udah langsung rame gitu. Nah, itu syukurlah, bagus lah. Nah, tapi tidak semua seperti itu. Kenapa? Karena untuk banyak tuh gini, yang pernah dialami tuh yang banyak tuh gini. Ketika kita upload video, tentunya video yang kita upload dengan video baru itu pasti sepi gitu kan. Penontonnya belum ada, penontonnya sedikit gitu. Itu nggak apa-apa, itu lumrah, itu manusiawi guys. Kenapa? Itu sama halnya dengan adaptasi lagi. Adaptasi dengan rekomendasi dengan algoritma YouTube-nya gitu guys. Soalnya kenapa? Itu dengan videonya video baru. Jadi kalian itu harus mencari rekomendasi lagi. Nah, caranya bagaimana? Kalian harus bisa upload sebanyak-banyaknya guys. Otomatis yang tadinya sehari sekali, kalian harus bisa dalam 1 hari kalian bisa upload 3 video ataupun 4 video. Itu nggak mesti berdurasi panjang ya. Entah itu 3 menit doang atau 4 menit doang, gede-gedenya atau lama-lamanya 5 menit doang. Yang penting kalian dalam 1 hari bisa upload 3 atau 4 ya. 3 atau 4 video. Karena apa? Karena itu tujuannya untuk mengalahkan atau melebihi dari video sebelumnya. Misalkan video sebelumnya video masak, kalian itu ada sekitar kurang lebih 40 video lah ya. Nah, kalian pengen ganti tema video baru. Tentunya video baru tersebut agar bisa mengalahkan rekomendasi yang kemarin, itu kalian harus mengalahkan dari banyaknya video tersebut. Kalian harus banyakin videonya. Contoh kalian yang tadinya ada video 40 ya seputar masak, dengan tema baru kalian harus bisa upload video itu melebihi sekitar kurang lebih 80 video ataupun 60 video sedikitnya. Itu kan lebih banyak daripada video kemarin. Nah, itu sangat membantu untuk rekomendasi untuk tema video kalian yang baru. Nah, di situ guys baru kalian akan lancar kembali. Baru kalian udah mulai jalan nih penontonnya, subscribernya. Karena kenapa? Karena disitulah rekomendasi YouTube sudah dapat lagi dengan tema yang baru. Nah, seperti itu ya guys. Nah, di situ kalian bisa mengerti ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian untuk yang kedua guys, yang kedua saya ngopi dulu nih guys. Yang kedua gimana Bang kalau untuk ganti nama channel YouTube? Nah, ini dia guys. Ini yang sering banget ya kita alami ya. Ganti nama channel YouTube sama aja ketika kita mengubah tema video guys. Sama aja karena itu ada dampak juga adaptasinya juga. Yang pertama saya bahas dampak ataupun efeknya dulu ya.
Efek ketika kita ganti nama channel YouTube. Contohnya channel YouTube saya tadinya misalkan ya apa ya, Cinta Sejati lah gitu ya. Otomatis kan itu udah kepancing ataupun algoritma YouTube sudah menangkap channel tersebut dengan nama Cinta Sejati. Nah, tidak menutup kemungkinan selama 1 bulan ataupun 2 bulan ketika orang mencari ketika channel kalian sudah dirubah, Cinta Sejati itu dirubah menjadi apa ya? Misalkan channel YouTube apa ya? Misalkan menjadi jajan-jajan gitu ya, dari dari Cinta Sejati menjadi channel YouTube-nya dirubah menjadi jajan-jajan gitu kan, itu jauh banget gitu kan ya. Kemudian setelah kalian rubah itu otomatis dalam jangka waktu 1 bulan ataupun 2 bulan ketika orang mencari channel YouTube kalian dengan ketik Cinta Sejati, otomatis meskipun nama channel YouTube kalian jajan-jajan itu akan muncul. Nah, karena kenapa? Algoritma dari rekomendasi video kalian dengan nama channel tersebut itu masih tercantol ataupun terdata dalam sistem YouTube itu guys. Kalau nggak percaya kalian buktiin aja gitu. Kalian rubah namanya, terus kalian tunggu sebulan ataupun 2 bulan. Terus kalian cari dengan nama channel yang sebelumnya sebelum diganti. Tetap aja dia akan muncul dengan nama yang baru. Itu guys. Nah, seperti itu ya. Jadi efeknya gimana, Bang? Efeknya ketika kita mengganti nama channel YouTube gitu ya. Itu otomatis akan merubah rekomendasi juga guys. Nah, kenapa? Karena data yang sudah masuk misalkan tadi Cinta Sejati channel YouTube-nya ya, yang sudah tercatat dalam data YouTube di sana, di sistem YouTube. Kemudian kita ganti menjadi jajan-jajan. Otomatis kita harus dapat rekomendasi videonya agar nama jajan-jajan tersebut bisa ada lagi di dalam ataupun menutupi nama yang sudah terdata dari sistem YouTube tersebut. Cinta Sejati tadi supaya Cinta Sejati tadi dia ada di bawah, kemudian yang jajan-jajan dia ada di atas. Supaya kenapa? Supaya ketika orang mencari klik jajan-jajan itu akan muncul channel YouTube kalian. Itu guys. Nah, kemudian efek sampingnya itu Bang, iya efek sampingnya itu sebenarnya nggak ada masalah sih kalau kita ubah nama gitu, nggak ada masalah. Yang penting ketika kita ubah nama, kalian harus ya ubah nama handle-nya juga, yaitu nama anak YouTube kecil tuh, yang nama kecil misalkan apa gitu kan. Misalkan kayak saya ini kan keluarga kecil Aira, kemudian saya buat anak nama channel YouTube-nya ataupun tutorial YouTube terupdate. Nah, seperti karena tujuan saya untuk memberikan tutorial ataupun ilmu seputar YouTube itu guys. Jadi kalau untuk efek samping nggak terlalu gede ya, nggak terlalu gede kayak ketimbang kita buat ganti tema baru gitu guys. Tapi nggak masalah ya. Yang penting kita konsisten lagi guys. Kalau kita udah konsisten lagi, semua akan berubah dan berpindah dengan yang baru gitu guys. Jadi jangan pernah apa ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah istilahnya down ya ketika kita mendapatkan penonton sepi. Itu lumrah gitu ya, apalagi yang sudah baru ataupun baru berganti tema gitu. Itu lumrah guys, nggak bukan masalah besar ya. Yang penting saya bilang tadi, kalian upload video dalam sehari kalau bisa 3 video atau 4 video ya. Nggak mesti berdurasi panjang guys, kalian 3 menit 4 menit aja udah cukup gitu guys. Yang penting kalian upload video dengan tema yang baru ya, intinya tema baru, tapi jangan dirubah-rubah temanya, jangan kemana-mana. Makanya kalian fokuskan dulu ingin membentuk ataupun membuat channel YouTube itu dengan tema baru, itu videonya ngapain gitu kan. Misalkan videonya seperti itu, udah kalian bikin seperti itu supaya kenapa? Rekomendasi YouTube itu akan cepat dapat sama video kalian dengan tema yang baru tersebut gitu guys. Jadi supaya kita bisa stabil lagi penontonnya. Itu guys. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Di channel ini akan selalu update ilmu-ilmu terbaru seputar YouTube, tentunya untuk ngebantu kalian semua, terutama buat para YouTuber pemula yang sedang berjuang monetisasi ataupun yang sedang berjuang untuk mendapatkan cuan di YouTube. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.